Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan membahas tentang sejarah perkembangan partai politik. Pertama akan dijelaskan oleh Fajar. Baiknya, pembahasan ada 4. Yang pertama itu definisi partai politik. Definisi partai politik ialah sebuah partai politik adalah organisasi politik yang menjalani ideologi tertentu atau dibentuk dengan tujuan umum. Definisi lainnya adalah kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang bisa juga didefinisikan perkumpulan atau segolongan orang-orang yang seasas, sehaluan, setujuan di bidang politik. Pengertian partai politik. Menurut para ahli Karl Friedrich, partai politik ada sekelompok manusia yang terorganisasi secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan kekuasaan pemerintahan. Yang kedua itu menurut MacIver, partai politik adalah suatu perkumpulan yang terorganisasi untuk menyokong suatu prinsip atau kebijaksanaan politik yang diusahakan melalui cara-cara yang sesuai dengan konstitusi atau undang-undang dasar. Yang ketiga itu menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008, partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita. Yang pertama, tujuan umum mewujudkan cita-cita nasional bangsa. Menjaga dan memelihara keutuhan negara, mengembangkan kehidupan demokrasi berdasar Pancasila dan menjunjung tinggi kedaulatan, mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua, tujuan khusus. Meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat, memperjuangkan cita-cita partai politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Membangun etika dan budaya politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Selanjutnya, fungsi partai politik. Terdiri dari 5 saran. Yang pertama, saran komunikasi politik. Saran komunikasi politik adalah proses penyampaian informasi politik dari pemerintah kepada masyarakat dan sebaiknya dari masyarakat kepada pemerintahan. Perintah. Parpol di sini berfungsi untuk menyerap, menghimpun atau mengolah dan menyalurkan aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan, menetapkan suatu kebijakan. Yang kedua itu sarana sosialisasi politik, yaitu proses pembentukan sikap dan orientasi politik mengenai suatu fenomena politik yang sedang dialami suatu negara. Proses ini disampaikan melalui pendidikan politik, sosialisasi yang dilakukan oleh parpol kepada masyarakat berupa program-program dari partai tersebut. Dengan demikian, diharapkan pada masyarakat dapat memilih parpol tersebut pada pemilihan umum. Yang ketiga itu sarana rekrutmen politik, yaitu proses seleksi dan pengangkatan seorang atau kelompok untuk melaksanakan sejumlah peran dalam sistem politik ataupun pemerintah. Atau dapat dikatakan proses seleksi dan pengangkatan seseorang atau jabatan ataupun mewakili parpol itu dalam suatu bidang. Rekrutmen politik gunanya untuk mencari orang yang berbakat ataupun berkompeten untuk aktif dalam kegiatan politik. Yang terakhir, sarana pengatur konflik, yaitu mengendalikan suatu konflik atau dalam hal ini adanya perbedaan pendapat atau pertikaian fisik mengenai suatu kebijakan yang dilakukan pemerintah. Pengendalikan konflik ini dilakukan dengan cara dialog, menampung dan selanjutnya membawa permasalahan tersebut kepada Badan Perwakilan Rakyat atau DPR atau DPRD atau camat untuk
mendapatkan keputusan politik mengenai permasalahan. Baiklah, saya akan melanjutkan tentang sejarah perkembangan partai politik. Sebelum dan sesudah Masehi. Semua dimulai pada tahun 1714 di Inggris. Sebuah revolusi diam-diam terjadi dengan adanya pindah tangan dari sebuah dinasti kuno yang penuh dengan ancaman dan kekerasan kepada suatu kelompok yang nantinya membentuk politik modern sampai hari ini. Selanjutnya zaman penjajahan Belanda. Pada tanggal 20 Mei 1908 berdirilah di Jakarta sebuah organisasi pertama di antara bangsa Indonesia yang disusun dalam bentuk modern bernama Butomo atau Budi Utomo di bawah pimpinan Dr. Wahidin Sudirohusodo dan Dr. Utomo. Selanjutnya, zaman penjajahan Jepang. Jepang mempelopori berdirinya organisasi massa bernama Pusat Tenaga Rakyat atau PUTRA. BPUPKI dan PPKI oleh pemerintah Jepang, di mana keanggotaannya diisi oleh tokoh-tokoh nasional yang sebelumnya merupakan pimpinan partai politik. Selanjutnya akan dilanjutkan. Perkembangan partai politik zaman Soekarno. Yang pertama, partai politik di awal kemerdekaan. Kemerdekaan Indonesia diproklamasikan pada 17 Agustus 1945. Pada 18 Agustus 1945, PPKI melaksanakan sidang yang salah satu keputusannya adalah mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Konstitusi Indonesia. Di Undang-Undang 1945 tidak terdapat pengaturan mengenai partai politik. Ketentuan yang terkait adalah pasal 28 yang menyatakan kemerdekaan berserikat dan berkumpul mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Pada 22 Agustus 1945, PPKI menyelenggarakan rapat yang salah satu keputusannya adalah membentuk Partai Nasional Indonesia, PNI. Diharapkan menjadi partai tunggal atau partai negara sebagai pelopor dalam kehidupan bangsa Indonesia. Keputusan itu telah ditindaklanjuti dengan persiapan pembentukan Partai Nasional Indonesia di daerah-daerah. Pada tanggal 31 Agustus 1945 dikeluarkan maklumat pemerintah yang menunda segala aktivitas persiapan dan pembentukan PNI sebagai partai tunggal. Hal ini dimaksudkan untuk memusatkan perhatian dan tindakan ke dalam Komite Nasional karena kedudukannya yang dipandang sangat penting. Yang kedua, maklumat pemerintah 3 November 1945. Pandangan Soekarno mengenai partai tunggal berlawanan dengan pandangan Syahrir yang menentang konsep kepartaian monolitik karena akan lebih banyak menjadi alat untuk mengontrol dan mendisiplinkan perbedaan pendapat. Pandangan itu dalam perkembangan mempengaruhi usulan BPKNIP, di mana Syahrir menjadi ketua. Dalam pengumuman Badan Pekerja Komite Nasional Nomor 3 disebutkan bahwa pembentukan satu partai, yaitu Partai Nasional Indonesia, pada saat itu memang diperlukan untuk mempersatukan segala aliran dalam masyarakat guna mempertahankan negara. Namun dapat memenuhi keperluan tersebut adalah Komite Nasional. Maklumat ini ditandai oleh Wakil Presiden dikarenakan Presiden Soekarno sedang mengadakan kunjungan ke luar negeri. Pembentukan partai politik berdasarkan maklumat 3 November 1945 adalah untuk memperkuat perjuangan kita mempertahankan kemerdekaan dan menjamin keamanan masyarakat. Dari ketentuan tersebut, partai politik diletakkan sebagai instrumen negara. Namun, partai politik bukan sekedar instrumen untuk mencapai stabilitas politik dan merajut partisipasi masyarakat seperti pandangan paradigma manajerial, tetapi untuk mempertahankan kemerdekaan dan menjamin keamanan. Selain itu, arah pendirian partai politik dimaksud sebagai sarana untuk mengatur aspirasi rakyat dari berbagai golongan. Dengan adanya partai politik, aspirasi yang berbeda-beda dijadikan pemikiran dan program yang sistematis dan teratur untuk diperjuangkan sebagai kebijakan publik.
Lalu lanjutannya pasca maklumat pemerintah pada tanggal 3 November tahun 1945. Nah, maklumat pemerintah yang tanggal 3 November 1945 ini disambut antusias sehingga dalam waktu singkat itu terbentuk sekitar 40 partai politik dari berbagai partai politik yang sebenarnya sudah ada sebelum kemerdekaan bangkit kembali pada 7 November tahun 1945, yaitu Majelis Syuro Muslim Indonesia atau Masyumi di Jogja. Lalu pada 29 Januari 1946 didirikan PNI di Kediang dari Serikat Rakyat Indonesia atau Serindo. PNI Pati, lalu PNI Madiun, PNI di Palembang, PNI Sulawesi, lalu Partai Kedaulatan Rakyat, Partai Republik Indonesia, dan beberapa partai kecil lainnya. Lalu ketua yang pertama kali itu adalah S. Mangun Sarkoro pada 18 November 1945 berdiri. Partainya itu Partai Kristen Nasional atau PKN, yang selanjutnya Partai Kristen Indonesia atau PARKI pada Kongres di Prapat tanggal 9 sampai 20 April tahun 1947 yang partai ini meleburkan diri menjadi Partai Kristen Indonesia atau Parkindo. Nah, lalu partai-partai lain yang terbentuk baik berupakan partai baru maupun partai lanjutan dari partai politik yang telah ada, yaitu PIR, Partai Indonesia Raya, Partai Rakyat Indonesia, Partai Banteng Republik Indonesia, Partai Rakyat Nasional, Partai Wanita Rakyat, Partai Kebangsaan Indonesia PARKI, PKR, SKI, PRJ, PTI, PKI, PSI, PARSI yang di bawah pimpinan Mr. Amir Sarifudin, lalu Partai Murba, Partai Buruh Indonesia, Permai, Persatuan Rakyat Arhen Indonesia, lalu Partai Demokrat Tionghoa, yang terakhir itu Partai Indo Nasional. Nah, walaupun pada masa awal kemerdekaan belum dapat dilaksanakan pemilu hingga tahun 1955, namun partai politik ini telah mewarnai kehidupan nasional Indonesia. Partai-partai politik di awal kemerdekaan telah memiliki pengaruh besar dalam parlemen maupun pemerintahan. Di KIP, Komite Nasional Indonesia Pusat, yang pada awalnya berdasarkan pasal 4 aturan peralihan Undang-Undang Dasar 1945 membantu Presiden menjalankan kekuasaan sebelum terbentuknya MPR, DPR, dan DPA berdasarkan Dokumen Wakil Presiden nomor 10 tanggal 16 Oktober 1945. Kedudukannya di parlemen itu lalu komposisi anggota KNIP ini dari unsur partai politik pada awalnya adalah Nasumi, yaitu slide yang tadi yaitu beranggotakan 35 anggota, PNI itu 45 anggota, Partai Sosialis itu 35 anggota, PBI 6 anggota, Parkindo 4 anggota, PKRI 2 anggota, PKI 2 anggota berdasarkan PP nomor 6 tahun 1946, di mana wakil partai politik ini meningkat menjadi masyuminya 60 anggota dari 35 anggota, PNI itu tetap yaitu 45 anggota, lalu Partai Sosialis itu tetap 35 anggota, PBI dari 6 anggota menjadi 35 anggota, Parkindo dari 4 anggota menjadi 8 anggota, PKRI yang tadinya 2 anggota menjadi 4 anggota, dan PKI dari 2 anggota menjadi 30 anggota. Lah, kenapa pengaruh partai politik ini juga sangat kuat dalam pemerintahan, seiring dengan sistem parlementer yang dijalankan berdasarkan maklumat pemerintah 14 November tahun 1945. Next slide, Put. Oke, saya akan melanjutkan. Pada masa konstitusi RIS dan Undang-Undang Dasar 1950, parlemen pada masa konstitusi RIS adalah DPR dan Senat, di mana DPR RIS terdiri atas 60 anggota dan Senat RIS terdiri atas 6 anggota. Keanggota DPR pada masa berlakunya konstitusi RIS telah pleno KNIP
KNIP ke-7 14 Desember 1949. Tiap 13 anggota dari satu partai atau golongan buruh petani dalam KNIP mendapatkan jatah satu wakil dalam DPR RIS. Nah, selanjutnya pada masa konstitusi dan Undang-Undang Dasar 1950 ini, berdasarkan ketetapan KNIP tentang keanggotaan DPR RIS, partai-partai yang mengajukan calon dan memenuhi persyaratan anggota, PNI 4 anggota, PSI 2 anggota, PBI 2 anggota, dan BTI 2 anggota. Serta yaitu SPI, Murba, STII, PKRI, Fakindo, Partai Sosialis, dan Partai Buruh masing-masing 1 anggota. Selanjutnya, pada masa berlakunya Konstitusi RIS dan Undang-Undang 1950, di mana pada saat itu terdapat partai-partai politik yang menggunakan cara-cara yang melanggar hukum untuk mencapai tujuannya. Terus pada masa berlakunya Konstitusi RIS dan Undang-Undang Dasar 1950 ini, Presiden bersenjata saat itu mulai muncul keinginan tokoh militer untuk berperan dalam politik. Lalu ada partai politik pada saat demokrasi terpimpin, yaitu pada tahun 1959 sampai dengan 1965. Jadi pada tahun ini tuh nggak hanya ekonomi yang sulit di Indonesia, tapi juga perpolitikan pun sangat bergejolak gitu. Pemberontakannya tuh ada di mana-mana. Pada demokrasi terpimpin ini merupakan kaki terhadap demokrasi mulai sistem pemerintah dunia. Lalu sebelum demokrasi terpimpin ini ada gitu, pemerintahannya tuh nggak berjalan efektif karena partai-partai politik itu saling bersaing dan merebut kepentingan, entah itu kepentingan pribadi atau kepentingan kelompok. Lalu persaingan antik dapat dilihat dari komposisi kabinet pada berlakunya Undang-Undang Serikat pada tahun 1950, mulai dari Kabinet Nasir sampai Kabinet Ali Sastrawamidjojo II. Pada masa Kabinet Nasir ini dan Burhanuddin dari Menteri PNI. Sebaliknya, pada masa Ali Sastrawamidjojo dari PNI, tidak terdapat menteri dari Masyumi. Pengecualian hanya terjadi pada masa Kabinet Sukiman, Masyumi, dan Kabinet Wilopo. Terus, ini aku lagi. Nah, pada yang di layar ini adalah dekret presiden yang dikeluarkan pada 5 Juli tahun 1959. Nah, pada 14 Maret 1957, Presiden Soekarno itu sebagai penguasa perang tertinggi menyatakan negara dalam keadaan darurat perang. Maka lahirlah dekret presiden ini. Lalu Presiden Soekarno ini juga memaksakan terbentuknya Kabinet Juanda sebagai kabinet karya yang bersifat non-partai politik. Namun demikian, dalam kabinet tersebut juga duduk wakil-wakil partai politik sebagai menteri, kecuali dari Masyumi, Partai Katolik, dan PSI. Pembentukan kabinet tersebut justru menimbulkan kekecewaan baik di pusat maupun di daerah-daerah, khususnya yang menjadi basis massa partai politik. Setelah melalui
pemandangan umum gitu dan perdebatan dalam konstitusi, akhirnya dilakukan pemungutan suara terhadap usul perubahan yang diajukan oleh fraksi Islam pada 1 Juni tahun 1959. Nah, hasilnya itu 201 untuk perubahan dan 265 itu menentang perubahan. Perubahannya ini kayak yang tadi kan pembentuk kabinet tersebut yang menimbulkan kekecewaan gitu, baik di pusat maupun di daerah-daerah. Dalam kabinet muncul tuntutan, maka dari itu muncul tuntutan agar kabinet Juanda ini mengundurkan diri dalam waktu 5 hari. Nah, jadi dalam pemungutan suara itu 201 itu untuk perubahan kabinet ini, lalu 265 itu untuk menentang perubahan. Di mana hal tersebut pemungutan pertama itu dilakukan pada 30 Mei 1959 dengan pilihan mendukung kembali Undang-Undang 1945 atau menolak yang menghasilkan 265 suara mendukung dan 199 itu menolak. Hasil tersebut tidak memenuhi syarat karena suara yang dibutuhkan sekurang-kurangnya 2/3 dari 474 anggota yang hadir. Nah, lalu pemungutan suara selanjutnya itu dilakukan pada tanggal 2 Juni 1959 dengan cara terbuka, di mana itu menghasilkan 263 pendukung untuk undang-undang ini dan 203 itu menolak. Jadi meningkat dari pemungutan suara sebelumnya gitu. Nah, hal ini mendorong Kepala Staf Angkatan Darat mengeluarkan peraturan nomor PRT Perpu 04/1959 tanggal 3 Juni 1959 yang melarang adanya kegiatan-kegiatan politik. Akhirnya pada 5 Juli 1959 ini dikeluarkanlah dekret presiden yang di dalamnya berisi pernyataan 1. Pembubaran konstitusi, 2. Tidak berlakunya Undang-Undang Dasar Serikat 1950, lalu berlakunya kembali Undang-Undang 1945 dan pembentukan MPRS dan DPAS dalam waktu sesingkat-singkatnya. Next. Oke, baiklah saya akan melanjutkan. Partai politik zaman Soeharto. Pada tanggal 1 Maret 1966, Presiden Soekarno dituntut untuk menandatangani sebuah surat yang dikenal dengan Super Semar atau Surat Perintah 11 Maret. Pada masa Orde Baru pula, pemerintahan menekankan stabilitas nasional dalam program politiknya dan untuk mencapai stabilitas nasional terlebih dahulu diawali dengan apa yang disebut dengan konsensus nasional. Kemudian dalam masa Orde Baru yang ditandai dengan dibubarkannya PKI pada tanggal 12 Maret 1966, maka dimulai suatu usaha pembinaan terhadap partai-partai politik. Pada tanggal 20 Februari 1968, sebagai langkah peleburan dan penggabungan ormas-ormas Islam yang sudah ada tetapi belum tersalurkan aspirasinya, maka didirikannya Partai Muslimin Indonesia atau Parmusi dengan masa pendukung dari Muhammadiyah, HMI, PII, Al-Wasliyah, HSBI, Gasbindo, PUI, dan IPM. Selanjutnya, pada tanggal 9 Maret 1970, terjadi pengelompokan partai dengan terbentuknya Kelompok Demokrasi Pembangunan yang terdiri dari PNI, Partai Katolik, Perkindo, IPKI, dan Murba. Selanjutnya. Konsensus nasional yang pertama berwujud kebulatan tekad pemerintah dan masyarakat untuk melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Konsensus kedua lahir sebagai lanjutan dari konsensus utama dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan. Konsensus kedua lahir antara pemerintah dan
partai-partai politik. Dan tanggal 13 Maret 1970 terbentuklah kelompok Persatuan Pembangunan yang terdiri atas NU, Permusi, SII, dan Perti, serta ada suatu kelompok fungsional yang dimasukkan dalam salah satu kelompok tersendiri yang kemudian disebut golongan karya. Pemilihan umum 1977 terdiri 3 kontestan, yaitu Partai Persatuan Pembangunan atau PPP, Partai Demokrasi Indonesia atau PDI, serta 1 golongan karya. Next. Partai politik era reformasi. Setelah rezim Soeharto berhasil ditumbangkan, pemilu dengan sistem multipartai kembali terjadi di Indonesia. Sejak tahun 2004 hingga saat ini, peserta pemilihan umum muncul tak terbendung. Fenomena ini adalah gambaran euforia demokrasi Indonesia yang dulu sangat dikekang, tetapi kemudian dilepaskan begitu saja. Selain banyaknya jumlah partai politik peserta pemilu, perubahan yang menonjol adalah besarnya peran partai politik dalam pemerintahan. Keberadaan partai politik sangat erat dengan kiprah para elit politik, mengerahkan massa politik, dan semakin mengkristalnya kompetisi memperebutkan sumber daya politik. Keberadaan hakikat reformasi di Indonesia adalah terampilnya partisipasi penuh kekuatan, yaitu kekuatan-kekuatan masyarakat yang disalurkan melalui partai-partai politik sebagai pilar demokrasi. Kehadiran banyaknya partai politik diharapkan menjadi wadah bagi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam kemajuan NKRI. Jenis-jenis partai politik di Indonesia berdasarkan tujuannya terbagi menjadi 4. Yang pertama, partai radikal. Partai radikal merupakan jenis partai politik dalam pembentuk. Ulang ya. Nanti di-cut ya, Bud. Oke. Ulang. Oke. Baik, selanjutnya yaitu jenis-jenis partai politik di Indonesia. Berdasarkan tujuannya terbagi menjadi 4. Yang pertama, partai radikal. Partai radikal merupakan jenis partai politik yang dalam pembentukannya didasari oleh rasa tidak puas yang dialami sekelompok orang terhadap pemerintah politik yang berlangsung di negara tersebut. Yang kedua, ada partai progresif. Partai progresif ini dapat dibentuk karena tidak kepuasan terhadap suatu sistem politik yang sedang berlangsung di negara, bertujuan adanya perubahan yang terjadi secara berangsur-angsur. Kemudian yang ketiga ada partai reaksioner. Ini didasari oleh sebuah ketidakpuasan pada sistem politik yang sedang berlaku dan juga memiliki tujuan untuk dapat mengembalikan sistem politik seperti yang pernah ada sebelumnya. Yang keempat, partai konservatif. Jenis ini dibentuk atas dasar kepuasan terhadap sistem pemerintahan dan ingin mempertahankan sistem pemerintahan yang sedang berlangsung. Kemudian, jenis partai politik berdasarkan fungsinya terbagi menjadi 2. Yang pertama, partai massa. Partai massa merupakan salah satu jenis partai politik yang memiliki jumlah anggota yang sangat unggul. Partai ini dapat didukung oleh berbagai aliran politik yang ada di dalam masyarakat. Kemudian yang kedua, ada partai kader. Partai kader merupakan salah satu jenis partai politik yang mengutamakan sebuah ketaatan dalam organisasinya dan mengedepankan kedisiplinan. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh Putri. Partai politik berdasarkan orientasinya. Yang pertama, partai afeksi merupakan jenis partai politik yang dalam pembentukannya didasari penghormatan terhadap orang yang dihormati oleh pembentuk dan anggotanya. Yang kedua, partai kepentingan. Ini umumnya dapat dibentuk untuk bisa memperjuangkan kepentingan para pembentuknya, contoh partai buruh dan partai tani. Yang ketiga, partai ideologi. Ini dibentuk atas suatu dasar persamaan cita-cita politik dan agama, contohnya partai komunis, partai Serikat Islam, partai Kristen,
Partai Kristen Demokrat, dan lain-lainnya. Partai politik dalam pemilihan umum 1955. 29 September 1955 menghasilkan 27 partai politik yang memperoleh kursi di DPR. PNI 57 kursi, Masyumi 57 kursi, NU 45 kursi, PKI 39 kursi, PSII 8 kursi, Parkindo 8 kursi, Partai Katolik 6 kursi, PSI 5 kursi, IPKI 4 kursi, Perti 4 kursi. Untuk konstituante 10 partai yang memperoleh kursi terbanyak adalah PNI, yaitu 119 kursi. Masyumi ada 112 kursi, NU ada 91 kursi, PKI 80 kursi, PSII 16 kursi, Parkindo 16 kursi, Partai Katolik 10 kursi, PSI 10 kursi, IPKI 8 kursi, dan Perti 7 kursi. Terima kasih telah memperhatikan presentasi dari kelompok kami. Bila ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeay.